أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Banyak lembarannya. Kita ambil satu. Ya. Baik. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kampung kami dan juga di tempat-tempat lain. Lebih khusus di bulan Ramadan, sebagian orang membaca Al-Quran di masjid yang mereka sebut dengan tadarus secara bersama-sama memakai alat pengeras suara yang terkadang sampai larut malam, tengah malam, sekitar jam 1 sampai jam 2 masih lantang terdengar pengeras suara. Bagaimana hukumnya? Karena menurut pendapat kami atau saya dapat mengganggu orang yang sedang tidur. Karena itu adalah saat-saat orang pulas tidur. Oke. Baiklah, dalam masalah ini ada beberapa riwayat yang sempat kita lihat. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud. Kemarin-kemarin yang lalu pernah kita sampaikan. Itu i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Maka beliau sewaktu i'tikaf, di mana kalau beliau beriktikaf dibikinkan tabir, sitir, tabir penutup. Di dalam tabir itulah beliau beriktikaf. Karena tujuan untuk i'tikaf adalah fokus konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai mengganggu atau diganggu. Nah, ketika beliau beriktikaf, fasami'ahum, maka beliau mendengarkan mereka-mereka yang ada di masjid itu yajharuna bil qiraah. Mereka-mereka itu mengeraskan suara ketika membaca ayat atau membaca surat. Fakashafas sitra, maka lalu beliau singkapkan, beliau buka sitir, tabir atau hijab yang menutup tempat beliau i'tikaf. Kata beliau, qala ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah. Inna kullakum, inna sesungguhnya masing-masing kalian, masing-masing kamu ini itu kan munajin, bermunajah. Sedang bermunajah kepada Allah. Berbisik, berdoa, memohon, mengingat Allah. Oleh sebab itu, fala yu'ziyanna, maka janganlah yu'ziyanna. Ada penekanan itu. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dah. Maka janganlah sampai mengganggu, menyakiti ba'dukum ba'dah, sebagian kamu atas sebagian lainnya, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah,
au qala fis salah. Dan jangan sampai yarfa, meninggikan sebagian kamu atas sebagian lainnya dalam membaca atau dalam salat membaca ayat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagai hadis sahih. Nah, berdasarkan hadis ini dulu ya. Ini suasananya kan di masjid. Di masjid itu tempat dibangun masjid itu kan pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah. Itu salat. Itu yang paling pokok, salat. Salat berjamaah. Dan melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti baca Quran, seperti zikir, seperti salawat, istighfar, bahkan ta'lim juga di masjid. Karena semuanya dalam rangka ta'abud, beribadah kepada Allah. Kalau suasananya suasana ibadah seperti itu, ada orang salat sunat, ada orang baca Quran, ada orang berzikir, ada orang yang i'tikaf, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang tafakkur. Maka membaca Al-Quran ketika itu, menurut apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka tidak dibolehkan keras-keras. Karena dapat mengganggu kekhusyukan, ketenangan, konsentrasi orang lain yang sedang baca Quran pula. Atau ada orang yang sedang menghafal Quran di situ. Atau orang ada yang sedang asyik berdoa. Atau berzikir. Atau malah ada yang sedang salat. Nah, kata Nabi, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kamu itu kan sedang bermunajah. Dalam riwayat lain masih Abu Daud tidak salah. Innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu kan orang yang bermunajah kepada Tuhannya. Fal yanzur bima yunaji. Maka hendaklah dia perhatikan. Dia perhatikan apa yang dimunajahkannya, apa yang dibacanya, apa yang diucapkannya, apa yang disebutnya dalam munajahnya. Dalam munajah kepada Allah itu kan ada kalanya baca ayat, membaca zikir, membaca doa, baik dalam salat ataupun luar salat. Nah, jangan sampai mengganggu orang lain. Konsentrasi sajalah. Ini yang pertama, kalau keadaannya di dalam masjid itu saat-saat suasana orang banyak beribadah, maka mengeraskan suara ketika itu tidak boleh. Bahkan ada ulama yang menyatakan haram hukumnya, karena mengganggu. Kalau tidak salah saya baca fatwa Syekh Utsaimin, ulama besar Arab Saudi. Beliau menyatakan dalam fatwa beliau, ini salah saya ingat, haram hukumnya. Karena larangan Nabi jelas. Kata-kata Allah itu haram bagi beliau, karena mengganggu orang. Nah, kenapa? Itu saat-saat orang sedang beribadah. Tentu saja berbeda halnya. Keadaannya bukan jam-jam beribadah. Seperti telah dibikin suatu program, suatu agenda di bulan Ramadan atau di Ramadan jam sekian kita tadarusan. Kita tadarusan atau ta'lim. Atau kita mengadakan agenda lain yang sifatnya ibadah. Ya boleh, tidak masalah. Masih banyak ya. Dengan catatan, memang tujuannya mengeraskan bacaan Quran itu untuk tadarus. Apa tadarus? Kan belajar. Asal kata darasa belajar. Satu membaca, yang lain menyimak, mendengar, dan ada yang mengkoreksi. Kami dulu bujang-bujang tanggung ngomong gitu dulu. Tadarusan itu ada gurunya situ. Duduk berlingkar. Di situ ada guru yang akan mengkoreksi, meluruskan,
bacaan-bacaannya tidak tepat, makhrajnya, wakafnya, termasuk panjang pendeknya diluruskan. Yang lain menyimak. Kami dulu tadarusan di kampung ketika saya masih sekitar tahun 80-an. Masih bujang-bujang. Bujang-bujang sekitar umur 18-an dan 19-an. Yang bujang-bujang juga. Dan itu musim-musim terus pakai mic. Ketika itu ya memang tidak ada guru. Nah, ini pula salah. Guru tidak ada. Kemudian bercampur laki-laki perempuan dalam satu masjid, perempuan di situ kita lingkar. Jadi perempuan saling berhadapan malah. Kadang-kadang saling berguyu-guyuan. Lirik-lirik, kadang-kadang motivasinya beda lagi. Dan sampai-sampai kadang-kadang sampai jam 12 malam masih tadarusan. Suara lantang keras mik. Ketika itu banyak orang tua yang marah-marah kepada kami karena mengganggu orang yang lagi tidur atau baru mulai tidur dan ingin bangun nanti di jam sahur. Kesal mereka marah-marah sampai diprotes ke masjid. Ketika itu kami hanya semangat muda yang tampil. Masa orang beribadah dilarang-larang? Masa kami belajar Quran diganggu-ganggu? Dan begini-begini. Tanpa kami mengidahkan mik itu dapat mengganggu orang. Kalau sifatnya tadarusan, boleh kita keras-keras. Tapi sekedar terdengar bagi orang yang ada di ruangan. Dan jamnya tidak jam ibadah. Tak jam ibadah. Suasananya tidak sampai suasananya ribut hiruk pikuk. Bercampur baur. Satu baca Quran, yang lain ribut. Tidak ada guru di situ. Dan suasananya itu bisa-bisa nanti jangankan berpahala malah berdosa. Kemarin orang mengupat, orang sakit hati. Suara mik lantang keluar. Tujuan mengeraskan suara kan untuk kita dengar bersama-sama. Untuk dinikmati. Dan sampai tidak mengganggu orang. Karena semangat muda kita ketika itu, kita yang melawan orang tua-tua, baru disadari setelah kita berilmu, ini salahnya. Barangkali ini yang ditanyakan. Untuk itu, boleh mengeraskan bacaan, karena para ulama-ulama lah, saya lihat dalam kitab kitab karya Imam Nawawi, dulu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Beliau menjelaskan kita disukai mengeraskan bacaan itu. Agar terdengar di kita sendiri, apalagi di situ ada orang menyimak, ada orang mendengar. Dengan catatan jangan sampai ria, karena mengeraskan suara itu lebih dapat memfokuskan perhatian. Terdengar di telinga kita. Agak lebih dapat mendatangkan kesyahduan. Fokus. Jelas makhrajnya, jelas tajwidnya, jelas panjang pendeknya, jelas dengungnya segala macam. Mengeraskan itu bukan berarti meriak-neriakkan. Sekedar terdengar di kita dan orang sekeliling kita yang menyimak. Tapi kalau di tempat kita itu, di masjid itu ada orang salat di situ, ada juga yang baca Quran di situ, ada yang berujaah bacaan, ada yang menghafal Quran, ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang salat sunat, ada yang sedang ta'lim di situ, ada yang i'tikaf seperti Nabi sedang i'tikaf. Kerasnya itu hanya sampai terdengar di telinga kita. Atau sampai terdengar di kawan yang sedang menyimak bacaan kita. Atau ajaran kita. Boleh. Tapi kalau sampai mengganggu orang semasjid, ini dilarang. Kenapa? Mengganggu lagi. Fala yu'ziyanna. Maka janganlah sekali-kali mengganggu ba'dukum ba'dah. Sebagian kamu akan sebagian lain. Masing-masing kan bermunajah kepada Allah. Jadi dengan begitu, begini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari malahan. Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalau tidak salah saya, disebutkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW, Nabi SAW
pernah beliau tu sami'a rajulan, pernah mendengar seseorang yaqra'u minal lail. Seseorang itu membaca Al-Quran di malam hari. Di masjid. Kenapa di masjid? Kamar beliau, rumah beliau, ruangan beliau kan di pojok masjid. Dekat mihrab, sebelah kiri. Jadi kalau mihrabnya ke depan sana, sebelah kiri mihrab. Tuh. Dindingnya bukan dinding beton. Dindingnya dinding tabir saja. Tabir-tabir saja. Jelas saja suara dari masjid. Tidak pakai mic. Mic belum ada. Jadi, kata Aisyah, bahwa Nabi SAW itu pernah sami'a rajulan, pernah mendengar seseorang yaqra'u minal lail. Orang itu membaca di malam hari. Kata beliau, faqal, semoga Allah merahmati, ya. Semoga Allah merahmati si fulan ini. Karena laqad adzkarani, sungguh dia telah mengingatkanku. Sungguh dia telah mengingatkanku kada wa kada ayatan, mengingatkanku ayat-ayat ini, ayat ini, ayat ini. Di mana ayat itu kuntu asqattuha, ayat itu telah hilang dalam ingatan atau tidak ingat, diingatkannya aku melalui bacaannya itu. Dalam surah ini, surah ini, surah ini. Hadis Bukhari Muslim. Berdasarkan ini boleh mengeraskan bacaan dan Nabi tidak menegur. Bahkan mengeraskan bacaan itu bisa mengingatkan orang. Murajaah boleh keras-keras, bisa mengingatkan orang, tapi yang tidak boleh mengganggu. Mengganggu. Karena di malam hari tentu tidak ada aktivitas ibadah. Di masjid terdengar saja ke kamar Nabi. Sebatas itu. Sekarang, di zaman kita sekarang ada alat pengeras suara. Tadurusan di masjid boleh, tidak ada yang melarang. Tapi adab-adabnya yang diperhatikan. Pertama, suara mic jangan terlalu lalan, jangan keras keluar. Kadang-kadang yang baca Quran di masjid satu orang atau dua orang, suaranya lantang keluar. Dan jangan sampai larut malam bisa mengganggu orang yang lagi tidur. Ada anak-anak kecil yang baru tertidur, ada ibu-ibu yang kelelahan, anaknya sakit, atau sudah kerja penat, baru habis bekerja setengah 12, lelah dia mau tidur dia. Rumahnya dekat masjid, corong masjid pun ke rumahnya. Itu mengganggu dia. Tak senang dia mendengar lagi kersal dia. Tapi bagaimana? Kekesalan hatinya kemana siapa ditumpahkan? Karena yang di masjid itu orang bagak-bagak, orang-orang muda-muda yang kare harang, kare suara. Apalagi ada pula pembelanya. Ada pula pembelanya. Ini kalau sampai mengganggu orang di tengah malam, ini menurut saya dilarang. Orang lagi tidur. Bacalah Quran itu keras-keras di masjid selagi masih terdengar bagi orang yang ada di masjid. Dan peserta yang ada di masjid itu betul-betul menyimak. Jangan ribut. Sebab ada pula ayat mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran itu di hadapan kamu atau kepada kamu, ya diamlah, ansitu, diam, simakkan. Fastami'u wa ansitu. Istima' itu kan mendengar sungguh-sungguh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, apabila dibacakan Quran fastami'u, maka benar-benar sungguh-sungguhlah mendengar Quran. Istima' ansitu. Diam untuk fokus mendengarkan. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Jadi bagaimana Quran yang dibaca itu menjadi rahmat? Diam, simak, diam. Jangan sampai membuat orang bukannya dapat rahmat lagi, tapi kesal orang karena gaya kita membaca. Bacaan tidak lurus, kalian pentong, kalian meong, yang membetulkan tidak ada, mengeras-ngerakan suara, menyakiti telinga orang. Jangan. Kepada bapak-bapak pengurus masjid atau guru-guru atau ustaz-ustaz, kalau ingin tadarus dan itu bagus tadarus, hendaknya dibikin programnya, dibikin jadwalnya, dibikin agendanya. Ini gurunya. Kalian ingin tadarus, ya ini gurunya. Pakai sekat pembatas laki-laki perempuan. Atau di sini perempuan, di sini laki pakai sekat. Bukannya berhadapan langsung. Ini terjadi nanti setan masuk.
Dan jangan pasang mic keluar yang terlalu keras. Kecilkan volume. Karena tujuannya kan untuk di dalam. Di luar orang tidak mendengar. Di luar orang tidak mendengar. Yang paling parahnya kan begini. Diputar kasetnya, diputar CD-nya, keras-keras. Yang tukang putar sini tidur. Tujuannya apa? Tidak tahu kita. Jam 3:30 subuh, sudah diputarnya kaset ngaji. Keras, sangat keras. Ada orang di rumah sedang tahajud. Ada orang di rumah baru bangun tidur. Untuk salat malam, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk baca Quran. Ada orang sedang istighfar, ada orang sedang membaca buku, membaca kitab. Terganggu dia. Apalagi suara mic itu keras. Terganggu dia. Atau ada orang yang baru tertidur, kelelahan, tertidur. Atau ada orang yang sedang sakit. Atau orang yang sakit jantung, keras suara kalau mic itu kalau keras kan sakit telinga. Ini namanya sudah mengganggu. Dalam masjid saja sudah Nabi larang seperti itu. Apalagi mengganggu orang luar. Jadi saran saya kepada pengurus, guru-guru, atau ustadz, atau siapa saja saya, kalau mengadakan tadarus di masjid itu, di surau, di musala itu, boleh. Bahkan bagus di bulan Ramadan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Bagus. Saya tidak melarang. Tidak ada hak saya melarang. Tapi menganjurkan dengan catatan. Ada orang tua di situ kalau anak muda. Ada guru di situ yang akan membetulkan. Jangan terjadi ada ikhtilat percampuran laki-laki perempuan duduknya. Kemudian mic-nya jangan terlalu keras keluar. Bila perlu matikan saja mic keluar. Supaya terdengar orang, ria. Kan supaya terdengar orang luar, ria pula nanti. Atau ingin juga suaranya keras keluar. Jangan terlalu keras. Timbang pula orang lain. Ingat pula orang lain. Jangan mentang-mentang. Kadang-kadang malah anak muda susah nih. Awak beribadah, gaduh-gaduhan, baca Quran, digaduhannya atau keputar musajid. Musik, keputar musajid. Itu namanya orang emosional. Emosional. Jadi harus adab. Di masjid, jangan bikin seperti balai. Kalau saat tadarus makan, jangan mengotori masjid. Kalau orang baca Quran, ada aturannya. Itu makanya perlu tadarus untuk ada guru, ada orang tua di situ untuk mengarahkannya. Jangan lepaskan begitu saja. Bahkan mengeraskan bacaan itu terkadang lebih bagus daripada menyembunyikannya. Kalau kita termasuk orang yang belum pintar membaca Quran, sehingga ada orang yang akan betulkan. Dengan catatan, jangan sampai ria. Jangan sampai ria. Karena kalau tidak salah hadis riwayat Tirmizi ya, Rasulullah bersabda begini, al-jahiru bil Quran kajahiri bis sadaqah. Orang yang menjaharkan, al-jahir, orang yang mengeraskan baca Al-Quran, kal jahiri bis sedekah, sama seperti orang yang menampakkan sedekah. Sebaliknya, orang yang merahasiakan, Mesir, orang yang merahasiakan bacaan Quran sama dengan orang yang merahasiakan sedekah. Ini dipakai kalau keadaannya dengan mengeraskan bacaan itu pamer ria. Ada maksud tertentu ingin mendapat pujian, mendapat sanjungan, ingin diponten, dinilai, ini jauhi ria. Tapi kalau tidak masalah. Bahkan terkadang di satu saat bagus seperti itu. Alhasil, karena ini banyak pertanyaan, satu baru kita baca. Alhasil, bagaimanakah hukumnya menurut pandangan para ulama-ulama, apalagi ini belum ada terjadi zaman Nabi, sebab alat pengeras suara kan sekarang baru ada. Hukumnya orang membaca Al-Quran keras-keras di masjid pakai alat pengeras suara yang bisa mengganggu orang senegeri sekampung. Apalagi alat pengeras suaranya baru, menaranya tinggi. Apalagi pengurusnya ingin pamer pula ke masyarakat luas. Masjid saya, surau saya, musala saya lebih. Nah, ini kan sudah lain masalahnya. Kalau itu tujuannya, pakai alat suara pengeras seperti itu,
Karena ini baru terjadi di zaman kita, di zaman Nabi tidak ada pengeras suara, apalagi menara tinggi-tinggi. Jikalau itu semua dapat mengganggu orang, tidak menyenangkan, termasuk mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid, telah kita jelaskan tadi ini tidak boleh. Bahkan ada imam ulama besar yang mengatakan ini haram ini. Karena tujuannya tidak seperti itu. Yang pertama, kalau di masjid itu banyak orang yang sedang melaksanakan ibadah, apapun ibadah, maka si orang yang akan baca Quran jangan keras-keraskan. Nanti saling meninggi. Apalagi di situ ada orang i'tikaf. Yang kedua, dibolehkan mengeraskan kalau ada guru. Ada yang mendengar. Tapi tidak dalam suasana di masjid itu orang ramai beribadah. Tapi kalau sudah jadwal yang dibikin pengurus, ini jadwalnya jadwal tadarus, jadwal taklim Quran, jam 9 malam, 10 malam, kalau Isya, kalau Ramadan kan jam 9 ke atas, sampai jam sekian, sampai jam 11, ini ya, sudah ada agenda, hormati agenda. Kasihlah nanti adab-adab catatan-catatan oleh pengurus supaya nilai ibadah itu jadi ibadah. Jangan sampai tujuannya ibadah, tapi tidak ibadah. Ingat pesan Nabi itu, masing-masing kita beribadah, masing-masing kita bermunajah. Jangan saling menyakiti, saling mengganggu. Itu yang dapat kita jawab pertanyaan ini, karena memang bukan di kampung saya saja ini. Banyak di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, orang memutar kaset-kaset yang sampai tengah malam, atau jam 3:30 di bulan Ramadan, 4 malam sudah diputarnya kaset atau CD mengaji. Dan kadang-kadang perang bentuknya, perang. Apa perang masalah ini, surau ini, masjid itu sama-sama mengeraskan bacaan. Itu motivasinya apa sih? Kita tanya, motivasinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, dalam rangka apa itu? Saling mengeraskan bacaan, bayangkan. Hampir sama dengan imam juga begitu. Orang imam itu untuk mengimami orang yang di masjid. Ini suara imamnya lebih keras keluar daripada ke dalam. Seakan-akan masjid itu pamer dan ingin saling membangga, ingin meninggi masing-masing masjid. Mau beribadah apa tidak? Zikir keras suara keluar, doa keras suara keluar, tahlil keras suara keluar. Putar kaset, keras suara keluar. Perang bentuknya. Jadi, menurut pendapat saya, ya tanyailah diri dulu. Tanya motivasi kita ini apa maksudnya. Pasang mic keras-keras keluar, tujuannya apa? Oh, supaya didengar orang lain, tidak akan ada yang mendengarkan. Yakinlah, tidak ada yang mendengarkan. Taranga lagi, tapi nang kemanangan, tidak. Apalagi di jam-jam di saat orang-orang mana baru tidur. Kesal orang. Termasuk imam. Saya di Bukit Tinggi pernah saya kritik. Ketika itu saya masih mempunyai kedudukan. Ketika itu di Bukit Tinggi saya di Bukit Tinggi menjadi ketua Masjid Raya. Saya sampaikan itu. Janganlah mik kita keras keluar sebab mengganggu orang lain. Di Bukit Tinggi itu ada yang berdekatan Butuh Jalal, Baitul Jalil di Jalan 40, Masjid Raya di tembok, di bawah lagi di Jalan Pemuda, di Kampung Cino, itu suara saling mengganggu. Bahkan bacaan imam yang satu bisa membuyarkan hilang konsentrasi orang lain. Saya sampaikan begitu. Saya dapat perlawanan, tapi saya cepat katakan juga ini mengganggu. Tujuannya tidak benar ini. Tapi ketika itu mancik seikua pengado sadatui. Saya hanya sendirian ketika itu dan didukung oleh beberapa orang yang membela lebih banyak. Membela itu luar biasa. Ustadz juga membela, membayangkan. Untuk apa kita pakai mic kalau keras-keras? Ya sudahlah, tugas saya menyampaikan. Jadi usul dan saran saya, kita mau beribadah itu bukan pamer, mau beribadah itu bukan mengakibatkan sakit hati orang, terganggu orang. Melantangkan mic keras keluar. Itu fungsi mic kan saya tahu untuk azan.
supaya orang tahu waktu sudah masuk dan mengajak orang. Kalau imam tidak pakai mic keluar lagi. Sebab yang diimami bukan orang di jalan, bukan orang di pasar, bukan orang di sawah, di kebun, di tempat kerja. Yang diimami itu adalah orang masjid. Tidak perlu keluar. Begitu juga ta'lim, tadarus. Tadarus itu tujuan kan untuk di dalam masjid. Putar kaset keras-keras, membangunkan orang. Baca Quran Quran diputar bukan untuk membangunkan orang. Bukan. Tukang putar sendiri sedang tidur, kadang-kadang tukang putar sendiri asik bekerja. Asik bercengkrama. Ini sudah salah ini. Bagaimanapun ini harus saya sampaikan, walaupun marah, kesal, tidak senang, ya silakan saja. Saya ini fakta-faktanya, ini dalilnya, ini penjelasannya, itu penilaian saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersamalah. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Salam.